Aku pernah berpikir hidup ini hanya tentang satu hal, menembak tepat sasaran. Hingga hari itu datang dan aku menyadari, kadang yang paling tepat sasaran justru adalah hati. Jakarta, 15 Agustus 2023. Pagi itu hujan deras mengguyur ibu kota. Aku berdiri di depan gerbang markas Kopassus, basah kuyup, seragam baru masih kaku menempel di kulit. Nama di dada Kopda Kopral 2 Arga Pratama. Umur 23 tahun. 3 bulan lalu aku lulus pendidikan dasar militer dengan predikat terbaik di peleton sniper. Peluru-peluruku selalu menemukan titik mati sebelum orang lain sempat berkedip. Mereka bilang aku punya bakat langka. Aku bilang itu cuma soal latihan dan dinginnya kepala. Tapi hari ini kepalaku tidak lagi dingin. Di depan kami, komandan peleton membacakan nama-nama peserta seleksi khusus operasi Bayang. Tugasnya rahasia. Targetnya, kelompok bersenjata di perbatasan Papua yang diduga mendapat dukungan asing. Dan nama yang kusebut terakhir dalam datar, Letnan 1 Dimas Aditya. Dia berdiri paling depan, badan tinggi, bahu lebar, wajahnya seperti dipahat dari batu andesit Gunung Merapi. Matanya tajam, tapi ada sesuatu di sana yang lembut, yang tidak seharusnya dimiliki seorang perwira Kopassus. Aku pernah melihatnya sekali di lapangan tembak. Dia tidak pernah melewatkan sasaran. Tapi yang paling kuingat adalah cara dia menatapku setelah aku menembak sempurna 10 kali berturut-turut. Bukan tatapan iri. Bukan tatapan kagum. Tatapan itu seperti mengenaliku. Seperti dia sudah tahu siapa aku sebelum kami pernah bertemu. Malam pertama di asrama seleksi, aku tidak bisa tidur. Kamar kami hanya terpisah satu ranjang. Dia tidur di sebelahku. Aku mendengar napasnya teratur, dalam, tenang. Aku membenci betapa tenangnya dia, sementara jantungku seperti hendak meledak setiap kali pundak kami bersentuhan tanpa sengaja saat berganti posisi tidur. Hari ketiga latihan, kami dipasangkan dalam simulasi operasi malam. Target musuh yang bergerak di hutan buatan. Kami berdua ditugaskan sebagai tim sniper utama. Di tengah kegelapan hanya ada suara serangga dan angin malam. Aku berbaring di tanah, mata diteropong, jari dipelatuk. Dia berbaring di sebelahku, begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun mandi yang sama yang kami gunakan di asrama. Arga, bisiknya pelan, suaranya seperti hembusan angin. Ya, Pak Letu. Jangan panggil aku Pak di sini. Cukup Dimas. Aku menelan ludah. Baik Dimas. Dia tertawa kecil. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Kenapa jantungmu berdetak kencang sekali? Aku membekuk. Takut, Pak Dimas. Bohong, katanya lembut. Kau tidak takut. Kau sedang berbohong pada dirimu sendiri. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa terlihat. Bukan sebagai sniper terbaik. Bukan sebagai anak desa yang naik pangkat dengan cepat. Aku merasa terlihat sebagai Arga. Hanya Arga. Kami berhasil menyelesaikan simulasi dengan sempurna. Tapi malam itu, setelah semua selesai, dia menarikku ke sudut gelap di belakang gudang amunisi. Arga, katanya, suaranya serak. Aku tahu kau gay. Aku merasa dunia runtuh di bawah kakiku. Aku menatapnya, mata terbuka lebar. Jangan takut, lanjutnya. Aku juga. Aku tidak ingat bagaimana kami berpelukan. Aku hanya ingat rasa hangat tubuhnya yang menyelimuti tubuhku yang kaku. Aku ingat bau sabunnya yang sama. Aku ingat detak jantungnya yang ternyata sama kencangnya dengan jantungku. Dan aku ingat satu hal lagi yang membuatku hampir menangis. Ini dilarang. Sangat dilarang. Kami berjanji akan berhati-hati. Kami berjanji tidak akan melakukan apapun yang bisa membahayakan karir masing-masing.
Kami berjanji ini hanya akan menjadi rahasia di antara kami berdua. Tapi rahasia, seperti peluru, selalu punya cara untuk lepas dari laras. Latihan semakin keras. Kami semakin dekat. Setiap malam, setelah lampu asrama dimatikan, kami berbisik di antara ranjang. Kadang hanya tentang latihan. Kadang tentang mimpi masa kecil. Kadang tentang keluarga yang tidak akan pernah mengerti. Dimas bercerita tentang ibunya di Solo yang masih menunggu dia pulang setiap akhir pekan. Aku bercerita tentang ayahku di kampung yang mengira aku sudah jadi lelaki sejati karena masuk NI. Kami saling menyentuh dengan hati-hati. Hanya jari yang saling mengait di bawah selimut. Hanya pundak yang bersentuhan saat duduk di meja makan. Tapi setiap sentuhan kecil itu seperti api yang membakar habis segala logika di kepalaku. Hari ke-28 seleksi, kami mendapat tugas pertama yang sebenarnya. Operasi pengintaian di perbatasan Papua. Kami berangkat dengan helikopter malam. Tim kecil, 8 orang. Aku dan Dimas ditugaskan sebagai sniper utama di 2 posisi berbeda, tapi cukup dekat untuk saling mengawasi. Di hutan Papua yang gelap dan lembab, aku merasa seperti sedang bermain-main dengan kematian. Tapi setiap kali aku melihat bayangan Dimas di kejauhan melalui teropong malam, aku merasa aman. Malam kedua di pos pengintaian, kami mendapat kesempatan berdua di pos pengamatan. Hanya kami berdua. Di tengah malam yang sunyi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara burung hantu. Dia mendekat, duduk di sebelahku. "Arga," bisiknya. "Ya." Aku takut. Aku menoleh. Wajahnya yang biasanya tenang kini penuh keraguan. "Takut apa?" "Takut kalau sesuatu terjadi padamu. Takut kalau kita ketahuan. Takut kalau aku harus memilih antara tugas dan kamu." Aku meraih tangannya di bawah kegelapan. "Jangan pikirkan itu sekarang," kataku. "Kita masih punya waktu." Tapi waktu ternyata tidak pernah cukup. Pagi harinya, saat kami sedang menuruni lereng bukit, terjadi penyergapan. Peluru beterbangan. Aku melihat Dimas terjatuh, darah mengalir dari lengan kirinya. Aku tidak berpikir lagi. Aku menembak. Satu persatu. 5 orang musuh jatuh dalam hitungan detik. Aku berlari ke arahnya, menariknya ke balik batu besar. "Dimas. Dimas." Dia tersenyum lemah. "Kau selalu tepat sasaran. Jangan bicara. Hemat tenaga." Aku membalut lukanya dengan kain darurat. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah takut seperti ini di medan perang. Tapi melihat dia berdarah, aku merasa seperti kehilangan separuh nyawa. Malam itu, di tenda medis darurat, dia memegang tanganku saat tidak ada orang lain. "Terima kasih," bisiknya. "Aku tidak akan membiarkanmu mati," jawabku. "Bukan itu," katanya. "Terima kasih karena kau membuatku merasa hidup." Aku menangis diam-diam di kegelapan tenda. Bukan karena takut. Bukan karena lelah. Aku menangis karena aku sadar. Aku sudah jatuh cinta. Dan cinta ini dilarang keras di tempat yang kini menjadi rumah keduaku. Kami kembali ke Jakarta dengan pujian. Dimas mendapat promosi menjadi kapten. Aku mendapat tanda jasa. Tapi yang paling kuingat adalah tatapan komandan saat melihat kami berdua berdiri berdampingan di upacara. Tatapan itu bukan tatapan bangga. Tatapan itu seperti sedang mencari sesuatu. Kami mulai lebih berhati-hati. Kami tidak lagi berbicara di asrama. Kami hanya bertukar pesan singkat melalui aplikasi rahasia yang kami pasang di ponsel. Tapi pesan-pesan itu semakin berani. Kami mulai mengungkapkan apa yang selama ini kami pendam. Suatu malam, Dimas mengirim pesan. "Aku ingin bertemu di luar.
Hanya kita berdua. Aku tahu itu berbahaya. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa menolak. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir Kali Ciliwung, tempat yang jarang dikunjungi tentara. Dia datang dengan pakaian sipil. Kaos hitam polos. Celana jeans. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia terlihat biasa. Dan itu membuatnya semakin indah di mataku. Kami duduk berhadapan. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya menatap satu sama lain. Lalu dia berkata, "Arga, aku tidak tahan lagi." Aku menelan ludah. "Apa yang kau maksud?" "Aku ingin hidup bersamamu. Tanpa harus sembunyi. Tanpa harus takut." Aku tertawa getir. "Kau tahu itu mustahil, kan?" "Aku tahu," katanya. "Tapi aku tetap ingin mencobanya." Malam itu, di sebuah losmen kecil di pinggiran Jakarta, kami akhirnya menyerah pada apa yang selama ini kami tahan. Kami tidak melakukan apapun yang berlebihan. Kami hanya berpelukan, berciuman, dan berbicara sampai pagi. Aku merasa seperti akhirnya pulang ke rumah setelah bertahun-tahun tersesat. Tapi pagi harinya, saat aku membuka mata, Dimas sudah tidak ada. Di meja ada secarik kertas. "Ma, aku harus pergi sebelum ada yang melihat. Jangan cari aku dulu. Aku akan menghubungimu. Aku mencintaimu." Di. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Kali ini karena aku tahu. Dia pergi bukan karena dia tidak mencintaiku. Dia pergi karena dia terlalu mencintaiku. 2 bulan kemudian kabar buruk datang. Dimas dipindahkan ke Papua lagi. Kali ini untuk misi yang lebih besar. Misi penumpasan kelompok bersenjata yang sama yang pernah kami hadapi. Dan kali ini dia memimpin tim sendiri. Aku tidak diinginkan ikut. Aku dipromosikan menjadi sersan dan ditugaskan mengajar sniper di sekolah calon perwira. Aku seharusnya senang. Tapi aku merasa seperti ditinggalkan. Kami masih saling mengirim pesan. Tapi semakin jarang. Semakin singkat. Semakin dingin. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku merasakannya. Suatu malam aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana berat dan serak. "Arga, ini Kapten Rea. Teman Dimas." Jantungku langsung jatuh. "Ada apa, Pak?" "Dimas tertangkap. Dia disandera oleh kelompok bersenjata. Mereka menuntut tebusan. Tapi ada informasi lain." Aku menahan napas. "Mereka tahu dia gay. Dan mereka tahu tentang kalian berdua." Dunia berputar. Aku hampir jatuh dari kursi. Bagaimana mereka tahu? Ada orang yang melaporkan. Seseorang dari dalam. Siapa? Kami sedang menyelidiki. Tapi sekarang yang penting adalah menyelamatkan Dimas. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya bisa mengatakan satu hal. Aku akan ikut misi penyelamatan. Kapten Rea diam lama. "Kau tahu risikonya." "Aku tahu. Dan aku tidak peduli." Malam itu aku menulis surat pengunduran diri. Aku tidak peduli lagi dengan karier. Aku hanya ingin menyelamatkan orang yang kucintai. Kami berangkat ke Papua dengan tim kecil. Aku bukan lagi tentara resmi. Aku hanya relawan. Tapi aku membawa senapan sniper kesayanganku. Kami menyusup ke kamp musuh di lereng gunung. Malam gelap. Hujan deras. Aku berbaring di posisi 800 meter dari kamp. Melalui teropong malam, aku melihat Dimas. Dia diikat di tiang tengah. Wajahnya penuh darah. Matanya tertutup.
Aku hampir menangis. Komandan tim berbisik. Kita harus menunggu perintah. Aku menggeleng. Tidak ada waktu. Dia tidak akan bertahan lama. Aku menarik napas dalam. Jari dipelatuk. Satu persatu aku menembak penjaga. 5 tembakan. 5 tubuh jatuh. Kami bergerak maju. Aku berlari paling depan. Aku sampai ke tiang tempat Dimas dikat. Aku memotong tali. Dia jatuh ke pelukanku. Argad suaranya lemah. Aku di sini. Aku di sini. Tapi saat kami hendak pergi, lampu sorot menyala. Kami dikelilingi. Dan di antara mereka aku melihat wajah yang kukenal. Sersan Mayor Bima. Rekan satu asramaku dulu. Orang yang sering mengajakku latihan. Orang yang tahu aku dan Dimas dekat. Dia yang melaporkan. Arga, katanya dingin. Kau seharusnya tahu tempatmu. Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian. Tempatku adalah di samping dia. Pertempuran singkat tapi sengit. Aku melindungi Dimas dengan tubuhku. Peluru mengoyak bahuku. Tapi aku tidak peduli. Aku terus menembak. Hingga akhirnya tim penyelamat tiba. Musuh mundur. Dimas selamat. Aku juga selamat. Tapi karier kami berdua sudah hancur. Kami dipulangkan ke Jakarta dengan status pensiun dini karena alasan kesehatan. Tidak ada upacara. Tidak ada penghargaan. Hanya surat perintah pemecatan secara diam-diam. Kami pindah ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Rumah sederhana. Sawah hijau. Udara dingin. Kami hidup tenang. Kami tidak lagi bersembunyi. Kami tidak lagi takut. Dimas bekerja sebagai guru olahraga di sekolah dasar desa. Aku membuka bengkel kecil untuk memperbaiki motor dan mobil warga. Kami tidak kaya. Tapi kami bahagia. Suatu sore saat matahari terbenam di balik gunung, kami duduk di teras rumah. Dimas memelukku dari belakang. Arga, katanya pelan. Ya. Kau pernah menyesal. Aku tersenyum. Hanya satu hal. Apa itu? Kenapa aku tidak bertemu denganmu lebih cepat? Dia mencium pipiku. Kita masih punya banyak waktu. Aku mengangguk. Kita punya selamanya. Dan di bawah langit senja yang jingga aku tahu. Cinta kami memang terlarang. Tapi justru karena terlarang, kami belajar mencintai dengan lebih dalam, lebih jujur, lebih manusiawi. Kami bukan pahlawan. Kami bukan martir. Kami hanya dua orang yang memilih untuk mencintai, meski dunia mengatakan itu salah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi menembak sasaran. Aku hanya ingin menjaga satu-satunya orang yang membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Itu saja sudah cukup.